Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sini ya, di channel Papa. Semoga kalian semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di tengah pandemi virus corona ini. Kita sekarang sudah sampai di tema 5 ekosistem. Kita sekarang fokus pembelajarannya kepada pembelajaran IPA ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kalian diharapkan bisa mendefinisikan konsep ekosistem, menjelaskan istilah-istilah dalam ekosistem, mengidentifikasi jenis-jenis simbiosis, dan menjelaskan tentang konsep rantai makanan. Seperti yang terlihat pada gambar ya, di situ banyak sekali hewan ya, ada tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Tetapi ada juga makhluk tak hidupnya ya, seperti tanah, air ya. Nah, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Mereka saling berinteraksi ya. Karena ekosistem itu sendiri adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan dalam ekosistem ada dua macam, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik terdiri atas semua makhluk hidup ya, unsur-unsurnya, contohnya seperti tanaman ya, seperti itu ada kan ya, ada tanaman teratai, ada juga hewannya ya. Nah, itu termasuk ke dalam lingkungan biotik yang terdiri atas semua makhluk hidup. Sementara tanah, air, batuan ya termasuk ke dalam lingkungan abiotik. Jadi ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Adanya timbal balik antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Kenapa sih harus berinteraksi? Karena itu kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya ya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan biotik dalam ekosistem ini memiliki 3 tingkatan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan individu ya. Di sini ada gambar seekor gajah ya. Apa sih maksud individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor gajah, ya, seekor tikus, seekor harimau ya. Hanya seekor ya. Itu disebutnya individu atau makhluk hidup tunggal. Ada lagi yang disebutnya populasi. Populasi ini adalah kumpulan individu sejenis yang hidup di suatu tempat. Misalnya kumpulan gajah seperti yang terlihat pada gambar ya. Itu disebutnya populasi ya. Karena kumpulan individu sejenis yang hidup di suatu tempat. Ada lagi yang namanya komunitas. Nah, kalau komunitas, kumpulan berbagai populasi yang hidup bersama-sama di suatu tempat. Seperti yang terlihat di sini ya, ada populasi gajah, ada populasi burung, ya, populasi kijang, ya. Mereka hidup bersama-sama di suatu tempat. Itu disebutnya komunitas. Jadi, lingkungan biotik dalam ekosistem memiliki 3 tingkatan ya, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Nah, karena mereka berinteraksi ya, berhubungan yang satu sama dengan yang lain, hewan yang satu dengan hewan yang lain, bisa dengan hewan dengan tumbuhan ya, ataupun hewan dengan manusia. Nah, hubungan yang khas tersebut dinamakan simbiosis ya. Simbiosis tadi ya, hubungan yang khas tadi disebutnya simbiosis atau hubungan erat antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang hidup bersama. Simbiosis ini dibagi ke dalam 3 jenis ya, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme.
simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling menguntungkan, ya artinya kedua belah pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Sedangkan parasitisme yang diuntungkan hanya salah satu pihak saja. Satu pihak yang lainnya malah dirugikan, ya. Sementara yang komensalisme salah satu pihak diuntungkan, tetapi pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, di sini ada contoh simbiosis mutualisme ya, hubungan yang saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup. Ini di gambar pertama ada kerbau ya, kerbau dengan burung jalak. Nah, hubungan mereka itu saling menguntungkan. Kenapa saling menguntungkan? Karena jalak mendapatkan makanan dari kerbau, yaitu berupa kutu-kutu yang ada dalam tubuh kerbau tersebut. Sementara kerbaunya itu sendiri terbebas dari kutu yang mengganggu badan mereka, ya. Begitu pula dengan kupu-kupu dengan bunga, ya. Ada juga ikan badut dengan anemon laut, ya, yang saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar, ya, sari-sari makanan dari bunga yang ia hinggapi. Bunganya pun terbantu untuk proses penyerbukan dianya ya. Begitupun dengan ikan badut yang bisa berlindung di antara anemon laut, dan anemon lautnya pun mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan badut tersebut ya. Itu adalah contoh simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Ada lagi simbiosis parasitisme ya. Hubungan yang merugikan satu pihak. Artinya yang salah satu pihak dirugikan, salah satu pihak lainnya diuntungkan ya. Jadi ini kurang baik juga ya. Contohnya seperti nyamuk sini ya. Nyamuk mendapatkan keuntungan dari hewan atau dari makhluk hidup lainnya yang ia hisap darahnya ya. Bisa manusia juga kan ya. Bisa menimbulkan penyakit juga, beberapa jenis nyamuk tertentu. Sementara nyamuknya mendapatkan keuntungan memperoleh makanan ya. Ada gambar tali putri juga di situ ya, tali putri yang atau dikenal juga sebagai tumbuhan parasit ya. Parasitisme ini yang satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Makhluk hidup yang merugikan tersebut disebutnya parasit ya. Bisa juga nih ulat memakan daun ya. Ulatnya ini sendiri disebut parasit. Dan makhluk hidup yang dirugikannya disebut inang. Inang dari ulat tadi ya tentu saja tanaman ya. Tanaman yang dia makan. Tentu saja ini merupakan salah satu hama juga ya apabila yang mempunyai perkebunan ataupun sawah ya. Lanjut berikutnya ada simbiosis komensalisme, hubungan yang menguntungkan satu pihak, sementara pihak yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar ya, ada pohon tanduk rusa dan juga pohon sirih ya yang menempel pada inangnya, tetapi mereka tidak merugikan, tidak menyerap makanan yang ada dalam pohon inangnya ya. Ada lagi contoh lainnya adalah ikan hiu dengan ikan remora ya. Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan daripada ikan remora ini ya. Yang mendapatkan keuntungan ikan remoranya ya. Mereka terhindar dari pemangsanya dan juga bisa mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu tersebut. Pokoknya kalau simbiosis komensalisme, yang satunya diuntungkan, yang satu pihaknya tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Ya. Nah, ada lagi yang disebutnya rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan ini, pihak yang bisa membuat makanan sendiri itu disebutnya produsen ya, atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya disebutnya produsen. Misalkan padi, rumput, jagung ya, itu disebutnya produsen.
Sementara tikus di sini disebutnya konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah pemakan produsen ya. Selain tikus mungkin bisa belalang ya. Pokoknya intinya konsumen tingkat 1 ini adalah yang memakan produsen pertama kali ya. Disebutnya konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 2 adalah pemakan konsumen tingkat 1. Di sini ada ular. Ular di sini memakan konsumen tingkat 1 yang digambar ya, seperti tikus ataupun mungkin juga katak ya. Tergantung urutan dalam rantai makanannya. Konsumen tingkat 3 adalah pemakan konsumen tingkat 2 di sini ya. Di sini ada burung elang yang memakan ular. Nah, setelah burung elangnya mati ya, nanti akan diuraikan oleh bakteri ya. Bakteri ini akan menguraikan bangkai menjadi zat-zat atau mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nama lain dari bakteri pengurai ini adalah decomposer ya. Ini merupakan rantai makanan yang ada di sawah ya. Kalau di laut mungkin beda lagi urutannya nantinya ya, disesuaikan dengan ekosistem di mana makhluk tersebut tinggal. Adapun sumber gambar yang Bapak peroleh pada penjelasan kali ini tertera di sini ya. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan dari Bapak ini cukup membantu belajar kalian di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Untuk latihan soal ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.